Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Nah, bagaimana kabar kalian pagi ini? Baik. Alhamdulillah. Sudah siap belajar apa belum? Sudah. Sebelum kita memulai pembelajaran, tadi pagi yang berangkatnya paling gasik siapa tuh? Ya, Wafi. Guru minta tolong Wafi pimpin teman-temannya berdoa. Silakan, disiapkan. Siap. Berdoa mulai. Terima kasih, Wafi. Hari ini semuanya berangkat apa ada yang tidak berangkat? Siapa saja yang tidak berangkat? Aku guru absen dulu ya. Sinta, Adelia, Aji Al, Amelia, Janu kenapa? Oh, pusing. Terus Kalila, Aska, Lani, Nur Indah, Kori, Haikal, Rido. Rido kenapa? Sakit. Syifa, sakit juga. Lulu, Sani, Wafi, Wildan, Winda, Zahra. Zahra kenapa? Nggak tahu ya. Veronica, Rosita. Nah, kebanyakan dari teman kalian ada yang tidak berangkat karena sakit. Nah, jadi kita doakan semoga teman-teman kalian yang sedang sakit segera diberi kesembuhan. Amin. Nah, kalian sudah siap mengikuti pembelajaran? Kalau sudah, silakan siapkan buku dan alat tulisnya. Sudah?
Kalian sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan semangat, berarti kalian harus semangat juga mengikuti pelajaran hari ini. Semangat apa tidak? Semangat. Kalian harus semangat, harus aktif dalam belajar ya. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1 pembelajaran 1. Nah, di sini ada kompetensi dasar dan indikatornya. Kalian akan menganalisis pokok pikiran, membuat pertanyaan, membandingkan hewan berdasarkan jenis makanannya, mengkategorikan hewan herbivore, carnivore, dan omnivore, serta membuat teks non-fiksi tentang salah satu hewan. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini, nanti setelah kalian membaca teks ekosistem, kalian dapat menganalisis pokok pikiran serta informasi penting dalam bacaan tersebut. Yang kedua, kalian dapat membuat pertanyaan-pertanyaan berdasarkan suatu paragraf ada bacaan. Nanti kalian bisa membuat pertanyaan dari bacaan tersebut. Yang ketiga, kalian dapat membandingkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Dan yang keempat, kalian dapat mengkategorikan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang terakhir, kalian dapat membuat sebuah teks non-fiksi tentang hewan yang telah kalian identifikasi. Nah, sebelumnya kalian masih ingat tidak materi pada pertemuan sebelumnya? Apa? Siapa yang mau menjawab? Siapa? Wafi, ya apa? Cara menjaga lingkungan. Cara menjaga lingkungan. Terus siapa lagi? Faktor penyebab bencana. Faktor penyebab bencana. Terus apa lagi? Ada lagi? Apa? Kerusakan lingkungan, betul. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas kerusakan lingkungan, faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan cara menjaganya. Nah, itu berkaitan dengan materi kita yang akan dipelajari hari ini. Lingkungan itu berkaitan dengan ekosistem. Nah, kerusakan lingkungan itu juga akan berpengaruh pada rusaknya ekosistem. Nah, sekarang coba kalian perhatikan di sini ada dua gambar. Gambar pertama dan kedua. Nah, apakah kalian melihat ada perbedaan di antara kedua gambar ini? Ada. Apa coba siapa yang mau menjawab? Haikal, apa kau? Yang gambar satunya ada pohonnya, yang satunya lagi nggak ada pohonnya, Bu. Betul, gambar pertama tidak ada pohonnya ini. Gambar kedua ada lagi? Yang satu ada hewan, yang satu nggak ada. Iya, yang satu banyak hewan-hewannya, yang satu tidak ada. Ada lagi? Ada lagi tidak? Terus kalau kalian lihat dari gambar 1 dan 2 ini, nah, di gambar 1 ada makhluk hidupnya tidak? Tidak. Di gambar 2 ada tidak? Ada. Apa coba? Hewan, Hewan, terus air, makhluk hidup, hewan, tanaman, hewan, tanaman, terus nah, hewannya apa saja di sini? Terus jerapah, ya, terus tupai, oke, monyet, betul, harimau, capung, ikan, terus ini apa ini? Pohon.
Ini dalam ada dua ekosistem yang berbeda. Nah, selanjutnya yuk kita akan membaca sebuah dialog percakapan antara Udin, Lani, Edo, dan Beni. Siapa yang mau menjadi Udin? Aska. Lani? Ya, Sani. Edo? Wafi. Terus Beni siapa? Haikal. Ya, guru bacakan dulu pengantarnya. Udin sangat gembira hari ini. Ia baru saja mendapatkan kiriman hadiah dari bibinya di kota. Sebuah buku pengetahuan bergambar. Ia pun tak sabar ingin menunjukkannya kepada teman-temannya. Udin, yuk dibaca, Udin. Hai kawan-kawan, aku punya sesuatu yang ingin kutunjukkan kepada kalian. Apakah itu Udin? Kelihatannya suatu hal yang menarik. Tentu saja aku mempunyai sebuah buku pengetahuan bergambar. Bibiku mengirimkannya untukku. Wow, itu benar-benar menarik. Apa isi buku itu, Udin? Buku ini tentang berbagai jenis ekosistem di dunia. Di dalam buku ini ada berbagai jenis hewan khas yang hidup di tiap-tiap ekosistem. Apakah ekosistem itu, Udin? Dapatkah kamu menjelaskannya untuk kami? Menurut pendapatku, lebih baik kita baca saja buku ini bersama-sama. Selain memuat gambar-gambar, buku ini juga memuat penjelasan-penjelasan yang menarik tentang ekosistem. Nah, itu tadi percakapan antara Udin, Lani, Edo, dan Beni. Di situ ada kejadian apa itu? Udin mendapatkan hadiah apa? Oh, dari siapa? Ibunya. Bukunya tentang apa itu? Ekosistem. Nah, di situ Beni menanyakan apa itu ekosistem. Nah, Udin menjawab untuk agar mengetahui apa itu ekosistem. Mereka membaca bukunya bersama-sama. Nah, kemudian masih ingat tidak kalian tentang pokok pikiran? Ide pokok. Masih. Pokok pikiran itu apa? Pokok pikiran itu apa? Yang mau menjawab siapa saja, Cum? Apa, Aska? Pikiran utama. Pikiran utama. Betul, ada lagi? Inti bacaan. Inti bacaan. Ada lagi? Apa? Betul, yang teman-teman kalian tadi sebutkan. Pokok pikiran itu inti dari bacaan, pikiran utamanya, ide atau gagasan yang mendasari sebuah cerita atau bacaan. Nah, kemudian kalian tahu tidak bagaimana cara menemukan informasi penting dari suatu bacaan? Ya, Sani. Cari kalimat utamanya dulu. Cari kalimat utamanya dulu, boleh, Wafi. Baca dulu, Bu. Dibaca dulu, terus Catat kata-kata yang penting, Bu. catat kalimat penting. Betul. Kalau kita mau menemukan informasi dari bacaan, yang pertama jelas dibaca dulu. Terus cari pokok pikirannya, dicatat hal-hal yang penting. Nah, selanjutnya silakan kalian baca buku halaman 5. Buka bukunya. Halaman 5. Buku ekosistem. Nah, yang ini. Yang ini dulu, yang ini.
udara, dan tanah. Cahaya Lanjut. Stop dulu gantian. Wafi. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tubuhnya membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Lanjut. Sani. Coba paragraf ketiga. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Lanjut. Aska. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan, teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Nah, itu tadi bacaan tentang ekosistem. Di situ ada berapa paragraf? 4. Nah, kalian bisa menyebutkan 3. Nah, apa saja komponen pembentuk ekosistem berdasarkan bacaan ini? Apa, Haikal? Biotik dan abiotik. Betul sekali, jangan ragu-ragu menjawab. Biotik dan abiotik. Nah, kalian bisa menemukannya di paragraf berapa itu? 1. Betul ini. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik, dan bagian tak hidup, abiotik. Itu berarti informasi penting dan pokok pikirannya ada di situ. Nah, kemudian paragraf kedua, kalian bisa menemukan informasi penting apa di situ? Apa? Ada apa di situ? Paragraf kedua menceritakan tentang apa? Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan Betul tanah. sekali. Cahaya matahari yang dapat menghangatkan udara, air, dan tanah. Kalau paragraf ketiga, apa? Nah, betul sekali. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Ini berarti komponen biotik dan abiotik di suatu ekosistem atau lingkungan itu saling berkaitan, saling ketergantungan. Tidak bisa di lingkungan hanya ada komponen biotik saja, abiotik saja, tapi keduanya saling berkaitan. Yang terakhir, paragraf keempat apa? Iya, individu adalah makhluk hidup tunggal. Nah, sekarang ibu ingin kalian membentuk suatu kelompok ahli. Apa itu kelompok ahli? Tahu tidak? Nah, jadi sekarang kalian sudah di kelompoknya masing-masing. Nanti kalian membentuk kelompok ahli, di mana di kelompok tersebut kalian akan membahas suatu topik. Kemudian kalian perhatikan baik-baik, harus benar-benar paham. Nanti kalian setelah diskusi kembali ke kelompoknya masing-masing untuk didiskusikan dengan kelompoknya. Jadi kalian cari informasi
informasi dari kelompok itu, nanti kalian beritahu ke kelompok asalnya hasil diskusinya. Mudah tidak? Coba pertama dari kelompok ini berhitung 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4. Nah, sudah berhitung? Sudah ingat nomor berapa? Sudah. Kalau sudah ingat, coba yang dapat nomor 1, Cung. Nomor 1, Cung. Yang dapat nomor 1 berkumpul jadi 1 di sini. Yang dapat nomor 2 kumpul jadi 1 di situ. Yang dapat nomor 3 kumpul jadi 1 di sini. Yang dapat nomor 4 kumpul jadi 1 di sini. Ya, 4 di sini. Sudah, berarti ini kelompok tadi 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, perhatikan di sini. Ada tidak komponen biotiknya? Apa saja yang bisa menyebutkan, Cung? Air, tanah. Itu biotik apa? Biotik? Biotik. Nah, biotik. Yang biotik dulu. Apa? Sani dulu. Tupai. Terus Terus ada tupai. Terus apa lagi? Apa lagi? tumbuhan. Tumbuhan, ada pohon-pohon, ada rumput. Terus Terus angsa. Yang lain? Kata. Kata, burung. Terus Sapi. sapi, betul. Capung, betul sekali. Itu tadi komponen biotik atau makhluk hidupnya. Ada pohon, ada rumput ini, ada tupainya, ada burung, ini burung juga, ada sapi, katak, ini juga burung, capung. Itu komponen biotik makhluk hidup. Kemudian komponen abiotiknya apa, Amel? Tanah. Tanah, betul. Terus Air. terus apa? Matahari. Matahari, betul. Apa lagi? Udara, ya. Batu. Batu, betul sekali. Nah, ini yang termasuk komponen abiotik seperti yang kalian sebutkan tadi itu ada cahaya matahari, ada air ini di sini, ada tanah, ada batu, ada juga udara di sini. Ternyata kelas 5 pintar-pintar, tepuk tangan untuk kalian. Sip. Kalian berarti dengan membaca tadi kalian sudah tahu mana komponen biotik dan abiotik. Nah, agar kalian lebih paham apa itu komponen biotik, abiotik, apa itu ekosistem, apa itu informasi bacaan, bagaimana kalian menemukan informasi bacaan, silahkan kalian amati video berikut. Pernahkah kamu mendengar tentang teks non-fiksi? Nah, teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau berdasarkan kenyataan. Ya, jadi segala hal yang ditulis
teks non-fiksi adalah hal-hal yang berdasarkan fakta atau kenyataan. Nah, teks non-fiksi ini dapat ditemukan dalam artikel surat kabar, dalam koran, atau juga dalam majalah. Di dalam teks non-fiksi, informasi-informasi yang disajikan memiliki keterkaitan satu sama lain secara berurutan, sesuai dengan kenyataan. Informasi tersebut disusun menjadi sebuah paragraf yang padat. Nah, sekarang bagaimana caranya menggali informasi dalam teks non-fiksi? Yang pertama, kamu harus terlebih dahulu membaca teks non-fiksi tersebut dengan saksama. Ya, jadi dibaca dengan cermat teks non-fiksi tersebut. Nah, bisa dengan selanjutnya membuat dan menjawab pertanyaan berdasarkan teks non-fiksi yang dibaca. Ya, setelah itu bisa juga dengan menentukan ide pokok atau pikiran utama dari teks non-fiksi. Sekarang perhatikan teks non-fiksi berikut. Ini teksnya judulnya jenis makanan hewan. Nah, kita akan mencari informasi penting dari teks non-fiksi ini dengan cara membuat dan menjawab pertanyaan. Nah, akan Ibu beri contoh untuk paragraf yang pertama. Kita akan membuat pertanyaan. Contohnya, pertanyaannya, apa saja jenis makanan hewan? Nah, kamu baca di paragraf satu ini, apa saja jenis makanan hewan? Nah, ternyata jawabannya ada di sini, di kalimat yang pertama. Jenis makanan hewan berupa tumbuhan dan hewan lain. Nah, ada di sini ya, ada di kalimat yang pertama, paragraf 1. Kemudian, paragraf kedua, kita cari informasi pentingnya, buat pertanyaannya lagi. Apa bagian tumbuhan yang sering dijadikan makanan hewan? Nah, di sini bisa kita lihat lagi pada kalimat yang pertama. Bagian tumbuhan yang sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Kemudian paragraf yang ketiga, kita buat pertanyaannya, apa makanan hewan selain tumbuhan? Nah, kita cari jawabannya di paragraf ketiga. Nah, jawabannya adalah beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil. Jadi dari teks ini kita bisa dapat informasi penting. Bisa yang pertama, jenis makanan hewan berupa tumbuhan dan hewan lain. Ini didapat dari paragraf 1. Informasi penting selanjutnya ada dari paragraf 2. Bagian tumbuhan yang sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Di paragraf ketiga, informasi pentingnya beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil. Nah, kalian lihat di sini ada gambar, ada tumbuhan, ada hewan, ya. Nah, semua makhluk hidup itu memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Makhluk hidup berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan lingkungan hidupnya. Nah, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya itu disebut dengan ekosistem. Selanjutnya, apa saja komponen dalam sebuah ekosistem? Nah, dalam sebuah ekosistem itu ada komponen yang disebut dengan komponen biotik atau makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan komponen yang satu lagi ada komponen abiotik atau benda tak hidup. Apa saja? Ini contohnya makanan, udara, air, cahaya matahari. Pokoknya yang benda-benda tidak hidup itu termasuk komponen abiotik. Nah, sekarang perhatikan gambarnya. Di sini ada contoh ekosistem air tawar. Coba sekarang sebutkan yang ada di ekosistem ini apa saja komponen biotiknya dan apa saja komponen abiotiknya. Dilihat ya di gambar sini, komponen biotiknya atau komponen makhluk hidupnya ada kerbau, ada burung, jamur, tumbuh-tumbuhan, ada kura
komponen abiotiknya atau benda-benda tak hidupnya. Ya, ada cahaya matahari, ada udara, kemudian ada air, dan juga ada batu, ada tanah. Nah, jadi di sini ada sinar matahari, udara, air, tanah, dan batu. Dalam kehidupan, hewan itu membutuhkan makanan. Sama ya, seperti manusia, hewan juga butuh makanan. Nah, hewan itu tidak dapat membuat makanannya sendiri. Oleh karena itu, hewan memerlukan makhluk hidup lain untuk dijadikan sumber makanan. Setiap hewan mempunyai jenis makanan yang berbeda-beda. Apa saja jenis-jenis makanan hewan? Nah, ada jenis makanannya, ada tumbuhan. Nah, di sini pada tumbuhan, bagian tumbuhan yang sering dimakan oleh hewan adalah daun, buah, bunga, dan biji-bijian. Kemudian hewan juga memakan hewan lain. Nah, biasanya hewan yang lebih kecil ini akan menjadi makanan bagi hewan yang berukuran lebih besar. Nah, di sini lihat ya, ada contoh kambing yang sedang memakan rumput. Ya, dan di sini ada bunglon, dia memakan serangga. Setiap hewan memakan makanan yang berbeda-beda. Nah, karena berbeda-beda itu, jadi berdasarkan makanannya, hewan dikelompokkan jadi 3 jenis. Apa saja pengelompokan hewan dari 3 jenis ini? Yang pertama ada yang disebut dengan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Kemudian ada karnivora, hewan pemakan daging. Dan ada omnivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan dan hewan juga. Jadi pemakan segala. Nah, pada herbivora ini susunan gigi terdiri atas gigi seri dan geraham, dan yang lebar dan kuat. Kemudian pada karnivora ini punya gigi seri, taring, dan geraham. Dan atau bisa juga pada burung ini yang karnivora alurnya tajam. Kalau omnivora ini punya gigi seri, taring, dan geraham. Nah, ini adalah gambar tengkorak hewan-hewan yang pertama ini adalah herbivora, yang kedua ini adalah tengkorak karnivora dan tengkoraknya, dan yang ketiga ini tengkorak karnivora. Ya, beda-beda ya. Nah, apa saja contoh hewan herbivora atau yang pemakan tumbuhan? Tahu ya, pertama contohnya ada jerapah, kemudian gajah, kambing, terus ada burung kolibri, dan masih banyak lagi. Nah, kalau ini contoh hewan karnivora atau yang sumber makanannya dari daging, yang makanannya dia daging. Ada harimau, buaya, komodo, elang, kucing. Kemudian contoh hewan omnivora atau hewan pemakan segala. Ada tikus, kemudian ayam, bebek, dan juga beruang. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi video yang berisi materi tentang ekosistem, komponen ekosistem, dan teks non fiksi. Sekarang di kelompok akhir ini, silakan kalian diskusikan apa saja komponen penyusun ekosistem, apa itu hewan herbivor, karnivor, dan omnivor. Kalian berdiskusi
Apa dan apa? Biotik dan abiotik. Biotik itu apa? Abiotik? Makhluk yang tidak hidup. Betul. Kelompok 2. Hewan herbivor itu apa? Betul, pemakan tumbuhan. Kelompok 3. Hewan karnivor itu apa? Pemakan daging. Hewan pemakan daging atau hewan lain. Nah, kelompok 4. Hewan omnivor itu apa? Pemakan segalanya. Pemakan segala, berarti makan tumbuhan juga makan daging atau hewan lain. Nah, kalian sudah tahu masing-masing apa itu komponen menyusun ekosistem hewan herbivor, karnivor, dan omnivor. Kalau sudah paham, silahkan kembali ke kelompoknya masing-masing. Sudah di kelompoknya masing-masing? Sudah. Sudah, sekarang Ibu bagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nanti kalian isikan kelompok berapa, nama anggotanya siapa saja dituliskan di sini. Nah, dalam kurung halo. Nanti kalian tulis namanya siapa saja, kemudian tulis dalam kurung nomor absennya. Paham? Sudah dapat semuanya? Sudah. Diperhatikan dulu. Di situ ada 2 tugas. Yang pertama itu tentang teks non fiksi dan yang kedua tentang ekosistemnya. Silakan yang pertama kalian baca teks ekosistem yang ada di LKPD kalian. Kemudian kalian tuliskan ide pokoknya dari paragraf 1, 2, 3, 4 dan informasi pentingnya apa. Halo. Setelah kalian menuliskan ini, kalian buka buku cetaknya halaman 5 dan kalian buat pertanyaan berdasarkan paragraf. Kamu buat pertanyaan, terus kamu jawab sendiri. Nah, pertanyaannya apa? Jawabannya apa? Ada di paragraf.
hasil ini juga bisa kamu tuliskan. Terus tadi apalagi jenis makanan hewan ada apa saja. Nah itu dikesimpulan. Jadi kayak rangkuman dari ya itu kamu buat cerita dua hewan saja. Sudah selesai semuanya? Kalau sudah, coba sekarang kalian sampaikan hasil diskusi kelompok kalian dan kelompok yang lain boleh bertanya atau menanggapi. Misalkan kelompoknya Aska maju bilang kelinci makan daging, betul apa salah? Salah. Kalian tahu jawaban betulnya apa? Tahu. Nah, boleh disampaikan. Semuanya menyimak apa sudah betul, apa masih kurang tepat. Ya? Ya. Guru tunjuk acak kelompok 4 dulu. Salah satu maju. Pindah dah. Dibacakan dari kelompok 4 anggotanya siapa saja, baru nanti hasilnya. Ya. Tuliskan hasil analisismu di sini. Ide pokok, komponen ekosistem, informasi penting. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik, dan bagian yang tak hidup, abiotik. Pertanyaan, apa jenis makanan hewan? Jawaban berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Apa yang sering dimakan hewan? Daun. Apa makanan hewan besar? Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil. Bebek segalanya, daging dan tumbuhan, omnivora. Katak, nyamuk, hewan, omnivora. Ular, daging, karnivora. Nah, dari kelompok lain. Halo. Coba kalau ada yang sedang presentasi di depan, kalian perhatikan. Dari kelompoknya Indah. Kelompok berapa, Dah? 4. Ada yang mau bertanya tidak? Tidak? Nah, ada kesalahan tidak menurut kalian? Nah, berarti kelompoknya Indah sudah bisa menyelesaikan tugas. Semuanya sudah betul. Tepuk tangan untuk Indah. Selanjutnya kelompok 1. Askaka. Kelompok 1. Anggota Amel, Cinta, Kanida, Aska. Tuliskan hasil analisismu di sini. Komponen penyusun ekosistem. B. Tentang Informasi pentingnya. lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik, dan bagian tak hidup, abiotik. B. Tentang manfaat cahaya matahari dan air. Informasi tentang cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan makhluk hidup. C. Interaksi antara lingkungan ekosistem. Informasi mengenai tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Ide pokok. D. Tentang tempat tinggal individu.
informasi penting individu itu adalah makhluk hidup tunggal. Tikus, nama makanan pagi dan singa, daging hewan karnivor, burung, paus, buah-buahan, karnivora, buaya daging, karnivora, panda, bambu, karnivora. Ada tidak yang mau bertanya kepada kelompok 1? Ada. Sudah betul jawabannya? Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Ke Haikal. Kelompok 2 anggota Sani, Haikal, Mida, Aden. Nomor 1 titik pokok komponen ekosistem. B. Cahaya matahari. C. Sebuah lingkungan. D. Individu. 2. Informasi penting. 1. Bagian yang hidup adalah biotik. Bagian yang tidak hidup adalah abiotik. 2. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. 3. Interaksi antara makhluk hidup dan tak hidup. 4. Populasi benda adalah kemampuan individu. Kumpulan individu. Pertanyaan, apa saja jenis makanan hewan? Jawaban nomor 1, berupa tumbuhan dan hewan lain. 2. Apa jenis bagian tumbuhan yang disukai burung? 2. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. 3. Apa saja bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. 4. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang pohon bambu. Nomor 1, kambing. Nama makanan rumput atau tumbuh-tumbuhan. Golongan makan tumbuhan hewan herbivor. 2. Orangutan. Buah-buahan atau sayur-sayuran herbivor. 3. Bebek, pemakan segalanya atau memakan hewan yang lebih kecil omnivor. Nomor 4. Katak, pemakan hewan yang lebih kecil karnivor. Nomor 5. Ular, pemakan daging karnivor. Nah, dari kelompok lain, halo. Ada yang mau bertanya tidak? Ada yang keliru tidak kira-kira? Ada tadi, coba diperhatikan Haikal kedua. Tadi yang hewan. Jenis makanan hewan. Belakang lagi. Nah, orangutan. Bingung. Menurut kelompoknya Haikal, orangutan itu makanannya Buah-buahan atau sayur-sayuran. termasuk Herbivor. herbivor. Kalau menurut kalian betul apa salah? Salah. Apa yang betul? Pisang. Kalau pisang berarti dari buah juga. Pisang. Nah, betul. Orangutan itu termasuk omnivor. Dia makan tumbuhan juga makan hewan. Cuma memang kalau dipelihara, kalian kan lihat yang dipelihara kan? Ada monyet contohnya yang jenis orangutan itu dikasih makan apa? Pisang dan kacang. Tapi sebenarnya orangutan itu selain tumbuhan dia juga makan hewan lain. Omnivor. Yang lain sudah betul. Tepuk tangan untuk kelompoknya Haikal. Selanjutnya dikasih kelompok 3.
berarti tidak? Sudah betul? Dah. Sudah betul semua. Tepuk tangan untuk kelompok saya. Nah, itu tadi hasil diskusi dari setiap kelompok. Kalian sudah menentukan informasi penting dan pokok pikiran dalam teks non fiksi. Kalian juga sudah menentukan informasi pentingnya, membuat pertanyaan. Nah, mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada yang mau ditanyakan tidak dari itu? Tidak. Sudah mudah semua ya? Kalau sudah, sekarang dikumpulkan. LKPD-nya dikumpulkan masing-masing kelompok. Buat si kumpulkan anak. Selanjutnya, bukunya silakan ditutup. Bukunya silakan ditutup. Siapkan pensil ataupun koin. Saatnya evaluasi. Kalian kerjakan masing-masing mengerjakan sendiri. Ada 4 soal di sini. Silakan nanti kalian kerjakan sendiri-sendiri. Tidak nyontek, tidak membuka catatan. Karena kalian tadi sudah paham. Ya. Coba silakan diisi namanya, nomor absen, kelasnya. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri ya. Yang satu, oke. Semuanya sudah dapat? Langsung dikerjakan. Boleh di bawahnya, boleh di baliknya. Yang penting nomornya jelas, itu jawaban nomor berapa. Sudah selesai apa belum? Silakan kalau sudah selesai dikumpulkan cepat.
video. Ada yang suka nonton video, menyanyi. Nah, alhamdulillah hari ini berarti kalian senang ya. Nah, dari materi yang sudah kita pelajari ada yang masih sulit dipahami. Apa kalian masih bingung? Tidak ada. Sudah paham semua? Sudah. Alhamdulillah. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, kesimpulannya apa? Apa saja yang sudah kalian pelajari? Yang pertama, apa Aska? Pokok pikiran adalah suatu gambaran atau ide yang mendasari terbentuknya sebuah paradigma. Betul. Selanjutnya, selain pokok pikiran apa Hekal? Cara menggali informasi penting dari teks non-fiksi adalah A. Membaca teks dengan seksama, B. Membuat dan menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang dibaca, C. Menentukan ide pokok atau pikiran utama dari teks. Betul, itu cara mencari informasi penting bacaan. Selain itu, apa lagi? Enggak. Membuat pertanyaan terkait bacaan dapat menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, bagaimana, di mana, mengapa. Nah itu, berarti kalian kalau membuat kata tanya diawali dengan apa, siapa, bagaimana, kapan, di mana. Nah itu. Terus selanjutnya apa lagi? Kesimpulan terakhir, Wida. Jenis makanan hewan itu ada dua, tumbuhan dan hewan lain. Nah, hewan lain itu berarti termasuk apa? Karnivor. Yang tumbuhan herbivor. Kalau makan dua-duanya omnivor, betul. Nah, berarti kalian sudah paham semua materi pada pertemuan hari ini. Nah, karena kalian sudah paham, berarti kita jangan lupa bersyukur. Bersyukur kepada Allah karena kita sudah diberi kemudahan untuk menyerap materi dalam belajar. Selain itu, selain kita harus bersyukur, kita juga harus bertanggung jawab. Nah, seperti kalian bertanggung jawab menyelesaikan tugas, mengumpulkan tepat waktu, jujur, mengerjakan ulangan sendiri, percaya diri, disiplin mengumpulkan tepat waktu, dan jangan lupa yang terakhir, kalian harus bekerja sama menjaga apa? Kelestarian ekosistem. Kelestarian ekosistem yang ada di sekitar kita. Nah, tugas hari ini silakan nanti kalian pelajari materi pembelajaran 2 halaman 10. Kalian baca, kalian pahami dan tulis. Kalau ada kata-kata yang sulit kalian mengerti atau belum kalian tahu, ditulis. Nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Paham? Paham. Nah, kalau kalian sudah paham, pembelajaran hari ini selesai. Terima kasih kalian sudah belajar dengan baik. Silakan berkemas-kemas. Nah, sudah berkemas-kemas semuanya? Sudah. Sebelum pulang, kita berdoa dulu. Nah, tadi yang menyiapkan sudah Wafi, sekarang Ibu